Ya pemirsa, jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan, dan tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita coba simak kembali nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu ini ada Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, koordinasi antara Kementerian Sugiono, Waketum Gerindra, Menteri Luar Negeri, dan juga Widianti Putri Wardana, seorang pengusaha, dan Menteri Bidang Agrobisnis dan Energi Natalius Pigai ini Komnas HAM di 2012-2017 dan kemungkinan akan menjadi menteri di bidang HAM. Dan selanjutnya kita ke grafis yang kedua, ini ada Yandri Susanto, Waketum PAN, yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya juga ada Fadli Zon dari Waketum Gerindra juga dan disebut akan menjadi Menteri Kebudayaan seperti itu. Selanjutnya ada Nusron Wahid, politikus Golkar, yang disebut akan menjadi Menteri Bidang Agraria lagi-lagi ya. Ini prediksi. Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, akan menjadi Menteri Sosial dikabarkannya. Seperti itu. Nah, kita ke grafis selanjutnya. Ini Marwarar Sirait, ini politikus Gerindra, juga dikabarkan akan menjadi Menteri Bidang Perubahan. Selanjutnya ada Abdul Qadir Karding, politikus PKB. Nantinya juga kabarnya menteri ini akan menjabat Menteri Bidang Perlindungan Migran. Dan dari Wihaji, ini Waketum Golkar, disebutkan akan menjadi Menteri Bidang Kependudukan dan Pembangunan Kerja. Dan selanjutnya Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat, yang nantinya dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Bidang Ekonomi Kreatif. Kita ke slide selanjutnya. Oke. Nama berikut juga cukup familiar, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat, disebut akan menjadi Menteri di bidang infrastruktur. Selanjutnya dari Muslimat NU ada Arifatul Khoiri Fauzi, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Bidang Agama. Dan nama berikutnya juga sangat familiar, ada Pak Tito Karnavian ya, Mendagri 2019-2024, yang nantinya juga mungkin akan kembali menduduki posisi Mendagri. Dan selanjutnya yaitu dari PAN, Zulkifli Hasan, disebutkan juga akan menjadi kembali menduduki posisi sebagai Menteri Perdagangan. Kita ke slide berikutnya. Ini Satrio Sumantri Brojonegoro, seorang akademisi, disebut-sebut juga akan menduduki posisi bidang pendidikan, Menteri Pendidikan, seperti itu. Selanjutnya ada dari akademisi juga ada Yasyarli, ini akan menjadi Menteri Riset Teknologi. Dan selanjutnya pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, disebut-sebut juga akan menjadi Menko Hukum dan HAM. Dan yang terakhir di slide ini ada Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, yang kembali nampaknya akan menduduki posisi di Kementerian ISDM. Selanjutnya kita ke nama-nama yang juga berseliweran ya. Kemarin spekulasinya kita tahu bahwa lagi-lagi ini prediksi. Kita ke Sekum PP Muhammadiyah, ada Pak Abdul Muhti, ini disebutkan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari PKB juga Caimin ya, yang sempat menjadi rival di Pilpres, dikabarkan akan menjadi Menteri Bidang Agama. Lalu juga Agus Andrianto, Wakapolri sekarang, disebut akan menjadi Menteri Bidang Keamanan. Dan terakhir yaitu Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI, akan menjadi kemungkinan akan menjadi Menteri Bidang Kehutanan. Kita masih punya slide selanjutnya, pemirsa. Ini nama-nama yang juga kemarin ya bertandang ke Kertanegara. Ada Agus Gumiwang Kartasasmita, ini Menteri Perindustrian di 2019 hingga 2024. Nampaknya akan kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Namun lagi-lagi siapa yang tahu, karena finalisasi ada di tangan Pak Prabowo nanti di 20 Oktober sore. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada Pratikno, ini Mensesnek 2014 hingga 2024. Kemungkinan juga akan mendapati posisi yang sama. Dan nama selanjutnya itu Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024, akan kembali mungkin
menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan yang terakhir dari slide ini, Ripka Haluk, PJ Gubernur Papua, disebut akan menjadi Menteri Representasi Papua. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini dari pakar pangan Komisaris Nusantara Sawit, ada Rahmat Pambudi yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Bidang Pangan, Kemiskinan dan Lapangan Kerja. Dan selanjutnya ada Muhammad Iftitah Sulaiman, politikus Demokrat. Ini kemungkinan akan menjabat di Kementerian Bidang Perencanaan Bangunan. Dan dari Golkar ada Maman Abdurrahman, juga disebutkan akan menjadi Menteri UMKM. Dan terakhir di slide ini ada Hanif Faisal Nur Rafiq yang merupakan Dirjen Planologi KLHK, Menteri Bidang Lingkungan Hidup. Nah, kita lanjut. Namanya banyak sesuai dengan list yang kita tahu, ada 49 di hari pertama dan 50-an di hari kedua. Selanjutnya ada Sultan Bakhtiar Najamuddin, ini Ketua DPD RI yang baru saja terpilih beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya ada Nazaruddin Ubar, Imam Besar Istiqlal, yang kemungkinan juga akan menjabat di Kementerian Bidang Agama. Ada Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, 2 periode ya, 2014, 2019, 2023, 2024. Kemungkinan juga akan ada di posisi yang sama. Selanjutnya Erick Thohir, Menteri BUMN 2019-2024. Kemungkinan juga akan sama. Dan kita slide selanjutnya ya, ini Menpora saat ini, yaitu Aryo Bimo Nandito Aritejo. Ini kemarin juga dipanggil, kemungkinan akan di posisi yang sama. Tapi lagi-lagi ini prediksi kita. Dan Menteri Kesehatan juga Budi Gunadi Sadikin juga akan ada di posisi sama, seperti itu. Lalu ada nama Budi Santoso, Sekjen Kemendak, kemungkinan akan menjadi Menteri di bidang perdagangan, ya. Dan yang terakhir di slide ini ada Raden Dodi Priyono, pejabat Kementerian PUPR, dan mungkin akan berada di Kementerian PUPR juga. Baik, nama-nama selanjutnya juga ini wajah-wajah yang cukup familiar. Ada Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian kita, dan kemungkinan akan ada di posisi yang sama juga. Lalu ada Dudi Purwagandi, CEO Maskapai John Lynn Charter, Komisaris PLN, juga Menteri Bidang Transportasi. Ya, dan nama selanjutnya juga ya sosok perempuan yang memang ya sangat akrab di kabinet Pak Jokowi, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan 2016-2024. Dan kemarin juga sempat dipanggil, spekulasi yang mungkin akan sama, tetap berada di Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya nama yang juga mengejutkan publik, ini beliau seorang aktivis perempuan juga, Ibu Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, kira-kira seperti itu ya, spekulasi yang kami dapat di lapangan. Dan selanjutnya ada politikus Golkar, Mutia Hafid, ya, disebut-sebut juga akan menduduki posisi di Kementerian Kominfo. Lalu ada Supratman Andi Atgas di Menkumham 2024, ya. Mungkin juga akan berada di Kementerian Bidang Hukum. Dan selanjutnya itu Rosan Ruslani, Menteri Investasi. Ya, lagi-lagi publik mungkin karena investasi berspekulasi juga akan menduduki di tempat yang sama. Oke, dan ini slide terakhir. Cukup panjang pemirsa slide yang kita punya. Ini Doni Ermawan, Sekjen Kemhan, disebut-sebut juga akan menduduki posisi di bidang pertahanan. Dan Muhammad Herindra Wamenhan 2020-2024 juga disebut-sebut akan berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jadi kira-kira itulah list yang kami coba rangkum. Lagi-lagi ini semuanya adalah prediksi ya, dari yang kami rangkum dari banyak sumber, baik itu online dan juga di lapangan. Jadi lagi-lagi kita tahu finalisasinya ada di 20 Oktober dan akan diumumkan langsung oleh Presiden dan Wapres terpilih Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka.